Selamat sore dan selamat datang di UNG TV bersama saya Andika Witana dan saya Dela Ibrahim bersama dalam program COVID-19 Talk Series. Ya, sedikit informasi kepada teman-teman yang ada di rumah bahwa pada sore hari ini kita berada di Posko COVID-19 Crisis Center, tepatnya di Jambura Universitas Negeri Gorontalo. Ya Dela, tempat ini digunakan sebagai pusat informasi mengenai perkembangan COVID-19 skala provinsi Gorontalo. Iya, benar sekali, dan tak lupa juga kami ingatkan kepada teman-teman di rumah untuk tetap jaga pola hidup sehat, serta bagi teman-teman yang harus beraktivitas di luar rumah atau bekerja di luar rumah itu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Salah satunya yaitu dengan membawa hand sanitizer kemanapun sehingga bakteri dan virus yang ada di tangan kita itu bisa langsung dimatikan ya. Iya, benar sekali Dela. Nah, jadi kita juga di sini akan pakai hand sanitizer, silahkan. Iya. Bapak juga. Oke. Nah, jadi untuk tetap menjaga kebersihan itu sangat diperlukan pada saat ini kan. Iya, benar banget. Jadi sedikit informasi juga kepada teman-teman dan pemirsa di rumah bahwa hand sanitizer ini merupakan produk yang dibuat langsung oleh jurusan Farmasi Universitas Negeri Gorontalo dan juga jurusan Kimia Universitas Negeri Gorontalo. Oke, Andi, tidak perlu menunggu lama lagi. Di samping kita sudah ada narasumber yang keren dan bersemangat pada sore hari ini ya. Apa kabar, Pak? Baik. Baik, alhamdulillah. Dan saya kenalkan dulu. Jadi Bapak narasumber kita pada sore hari ini adalah Bapak Ronald S. Badu, SEMSI. Jadi beliau merupakan dosen jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo ya, Pak. Dan pada sore hari ini Bapak selamat datang, ya selamat bergabung juga di COVID-19 Talk Series ini. Iya. Bapak jadi kesibukannya sebelumnya itu kasih kuliah online ya sekarang ya? Sekarang kan udah selesai proses kuliah toh. Iya. Jadi kita mungkin sekarang kalau di jurusan lebih banyak kesibukan dengan ini ada penginputan PDPT mahasiswa ya, dan lain-lain gitu. Iya, jadi walaupun di tengah pandemi ini kita harus tetap produktif ya Pak. Iya. Ya, jadi untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan ya pastinya. Ya. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini perlu bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara mengatur antara strategi menyetarakan atau menyeimbangkan keuangan di masa pandemi COVID-19 dengan cara spirituality. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak bagaimana cara-caranya untuk mengatur keuangan dengan spirituality ini? Terima kasih. Sebelumnya saya sapa semua pemirsa mungkin yang lagi menonton live streaming ini ya. Masih dalam nuansa Idul Fitri, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh khususnya kepada Sivitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo. Terkait pertanyaan dari saudara Andi tadi ya, mengenai tinjauan spiritualitas bagaimana dalam hal kita mengatur keuangan ini, karena kita tahu dalam krisis pandemik sekarang ini bahwa yang menjadi permasalahan ini dari sisi kesehatan dan ekonomi. Nah, sebagian besar indikator ekonomi itu kita tahu memburuk secara signifikan dan ini menjadi kasus yang akut di masyarakat. Kita tahu bahwa dari sisi perdagangan ya, indikator ekonomi yang bermasalah ini adalah perdagangan baik ekspor maupun impor, kemudian produksi manufaktur, kemudian ada yang disebut dengan penjualan retail, sampai pada kepercayaan publik yang menjadi masalah hingga pada kasus pengangguran. Pengangguran ya, banyak sekali ya Pak. Iya, itulah mengapa sekarang ini keberadaan masyarakat sekarang ini menjadi sangat-sangat perhatiannya sangat besar terhadap COVID ini. Kita tahu kalau COVID ini kan semenjak pertama kali dia melanda di Wuhan ya, pada pertengahan Desember, mungkin akhir Desember, dampaknya itu begitu besar sampai kita merasakannya ini di Indonesia. Lebih khususnya sekarang saya lihat mungkin trennya secara kurva masih naik ya, sebagaimana yang diinfokan oleh pemerintah saat ini. Tidak ada kata lain selain kita mencari solusi terbaik agar supaya keberadaan masyarakat di tengah-tengah pandemi ini bisa
ya minimal bisa baik gitu. Iya, betul. Ketika menghadapi ini ada skenario yang bisa kita kita bangun ya. Sebagaimana yang sudah disampaikan, mungkin kita sudah melihat itu di media-media sosial dan sebagainya. Belum lagi anjuran protokol pemerintah terkait yang menggunakan masker. Ya, mencuci tangan, kemudian physical distancing atau social distancing. Itu salah satu cara yang dilakukan. Tapi saya di sini sebenarnya keberadaan saya di sini adalah coba ingin memberikan sedikit alternatif terkait mungkin ini bisa dijadikan sebagai solusi agar supaya kasus pandemik ini lebih khususnya kepada mentalitas masyarakat. Ini yang menjadi poin penting di kalangan masyarakat karena ini masa pandemi COVID-19 ini sangat menjatuhkan mental masyarakat. Betul sekali. Nah, kita tahu bahwa sebagaimana diutarakan, jadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi waktu itu, ada dua hal yang paling dominan yang bisa mempengaruhi kita ini adalah etalasenya adalah pada kesehatan dan ekonomi. Ya. Sejak bergulirnya itu sebenarnya dari masalah ini adalah kesehatan. Ya. Tapi ternyata dari kesehatan ini berdampak besar terhadap ekonomi. Kita lihat sekarang di bagaimana kasus pengangguran ya, pengusaha-pengusaha yang harus banting setir, kemudian pendapatan masyarakat yang mulai berkurang, tidak seperti keadaan-keadaan di mana secara normal yang kita rasakan di masyarakat. Nah ini saya tidak akan berbicara banyak terkait ekonomi, bagaimana cara pandang kita terkait ekonomi, tapi saya melihat ada satu solusi yang paling urgensi ya, yang mungkin kita kurang menyentuhnya, yaitu adalah dimensi spiritual. Ya. Karena yang tergoncang ini adalah batin masyarakat. Nah, batin masyarakat ini jadi walaupun terlalu banyak informasi-informasi, ya jadi kita berterima kasih kepada pemerintah, kepada para ahli yang mencoba menggambarkan atau memberikan informasi kepada kita terkait bagaimana masalah ekonomi sekarang, bagaimana masalah kesehatan. Tapi dari kata lain, selain ada solusi lain maksud saya, yaitu dari sisi spiritual, itu yang harus kita berikan kepada masyarakat. Nah, apalagi sekarang sudah ada pembatasan berskala besar. Masjid-masjid sudah dilarang lah istilahnya. Dilarang. Khotbah Jumat sudah tidak lagi kita terdengar di telinga gitu, didengungkan dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi perhatian saya. Seharusnya media-media sosial ini atau mungkin gugus, ya ini sebagai saran saja, atau mungkin bisa jadi ini ya UNG TV itu memberikan sumbangsi dengan mendatangkan mungkin dai dan sebagainya untuk memberikan penguatan-penguatan secara spiritual. Karena ini yang kita memperbaiki, di satu sisi ada yang rapuh gitu, yaitu spiritual. Sehingga terjadi sekarang di mana-mana isu-isu yang tidak baik, ya, hoax dan sebagainya, itu yang harus kita, tidak ada kata lain selain kita menggunakan pendekatan spiritual ini untuk memperbaiki, paling tidak sebagai solusi lain atau alternatif lain untuk memecahkan masalah yang ada di tengah masyarakat. Kira-kira nih, apalagi nih di masa pandemi COVID-19 seperti ini, informasi-informasi di sosial media mengenai lonjakan peningkatan COVID-19, mungkin skala Indonesia lah atau skala Provinsi Gorontalo, yang hingga sampai dengan hari ini itu mencapai di tanda 100-an lebih ya Pak. Nah ini sangat menggoncang terutama bagi batinnya terutama ya, dari masyarakat. Mungkin kira-kira dari Bapak mungkin tipsnya menjalankan spiritualisme itu seperti apa mungkin? Bagaimana? Secara universal atau secara apa yang sudah diberikan oleh pemerintah saat ini. Saya kira pemerintah secara program sudah menjelaskan, sudah memberikan pengarahan ya, warning kepada masyarakat dan sebagainya. Tapi yang tidak ada sana adalah kepedulian dari masyarakat. Ini berarti ada masalah di sana yang harus kita sentuh. Yaitu dari sisi spiritualnya gitu. Karena walaupun kita begitu banyak faktor X yang kita gunakan untuk supaya COVID ini baik, tapi dari spiritual masyarakat itu rapuh, misalnya, mohon maaf ya, maka ini tidak ada gunanya gitu. Sehingga kasus itu akan lebih naik. Kenapa? Karena
social distancing itu tidak hanya sebuah nama saja. Kita lihat saja di Gorontalo bagaimana, ya, ketika PSBB itu diberlakukan dan sebagainya, masih banyak masyarakat yang melanggar itu. Ya, berarti ada masalah di sana. Jadi walaupun kita memberikan banyak pemahaman terkait kesehatan, bukannya saya saya tidak mengindahkan mungkin seperti itu apa yang tapi kita harus juga melihat, ya. Jadi satu sisi pemerintah menguatkan kita dari sisi kesehatan dan mencoba menstabilkan sistem ekonomi kita, keuangan kita, tapi di sisi lain masyarakat juga harus dibenahi dengan pemahaman spiritual agar supaya Anda kan pasti tahu, ya, bahwa yang paling utama itu adalah iman seseorang. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, kalau misalnya iman itu disentuh, maka insya Allah, ya, masyarakat dengan sesadar-sadarnya, ya, dengan self consciousness-nya itu bisa tanpa diperintah oleh masyarakat oleh pemerintah, itu bisa secara natural, secara alami, ya. Seperti itu. Okay. Jadi seperti itu ya penjelasan dari Bapak untuk pendekatan spiritual di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, jika dilihat dari sisi kesehatan nih Pak, kira-kira mengenai pelanggaran nih Dela juga pasti tahu ya, pastinya juga Bapak juga pasti tahu dan pemirsa di rumah juga pasti tahu bagaimana sekarang penerapan COVID-19 ini, penerapan PSBB yang belum tentu diindahkan. Jika dilihat dari segi kesehatannya menurut Bapak sendiri bagaimana ini untuk mengenai hal ini? Kalau saya kurang secara ahli mungkin saya tidak terlalu kapasitasnya tidak terlalu mumpuni dalam hal itu untuk menilai, ya, masyarakat sejauh mana gitu. Tapi saya pribadi saya lihat semua komponen apa yang ada dalam pemerintah itu sudah dicurahkan secara keseluruhan untuk supaya masyarakat itu taat dengan kesehatan. Tapi naik turunnya virus ini kan sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Saya melihatnya itu ketika pertama kali dia muncul di Wuhan, itu bukan malah saya berpikir itu bukan wabah penyakit, ya. This is sign from God. Jadi itu adalah signal dari Tuhan sebenarnya. Apa yang perlu kita lakukan di tengah masyarakat, ya. Jadi saya tidak mau menggurui siapapun karena sudah semakin banyak saya lihat, bahkan yang merasakan bukan Indonesia saja, seluruh negara, seluruh dunia, pelosok dunia yang mendapatkan imbas dari COVID ini. Ya, semua cara mereka lakukan, ya, tapi apalagi vaksin itu kan sampai saat ini belum ditemukan. Gitu. Ada negara-negara yang mengklaim bahwa mereka mendapatkan vaksin itu, tapi secara dipatenkan itu belum ada, gitu, ya. Katanya nanti 18 bulan dan seterusnya. Nah, tidak ada solusi lain ya untuk menjaga, karena pandemik ini mungkin akan bergulir. Skenario yang terbaik itu mungkin kita harus mempersiapkan. Salah satunya adalah mungkin memberikan muatan-muatan spiritual kepada masyarakat, ya. Kemudian mungkin dengan media-media sosial, ya, kita fungsikan media sosial yang ada, salah satunya mungkin UNG TV ini, bagaimana agar supaya masyarakat itu lebih tujuannya untuk menyadarkan diri lah, ya, mencoba menggali sisi terdalam dari masyarakat agar supaya kesadaran itu paling tinggi sebelumnya, gitu, ya. Dan dari kata lain selain melalui subuhan, ya, ceramah dan sebagainya, karena saya sekarang ini kan di Mekah, ya, tidak lagi kita melihat ceramah, jawaban dari solusi yang harus kita angkat selainnya secara medis, ya. Kita harus menghormati mereka berada di garis depan ini, luar biasa. Ucapan terima kasih, kehormatan yang tinggi kepada mereka, Polri dan TNI yang selama ini sudah membantu kita dan sebagainya. Nah, sebagai masyarakat kita punya solusi lainnya, itu spiritualnya itu. Karena walaupun ada sekarang kan sudah banyak yang mengeluh, ya, perawat-perawat mungkin mohon maaf, ya, ini biar saja terserah kalian lah, masyarakat bagaimana. Terserah Indonesia, terserah Indonesia dan sebagainya.
Iya, karena memang di dalam masyarakat itu ada rohani, ada spiritual. Nah, itu yang tidak kita sentuh selama ini. Yang kita sentuh itu hanya pada dimensi yang lain. Padahal itu faktor yang kesekian kalinya, yang lain gitu. Pada agensi, Bapak ini siapa nih punya roh dua-duanya kan? Iya. Nah, datang ke sini punya roh, bisa berpikir karena ada roh, makan karena ada roh, tidur karena ada roh. Nah, itu yang harus disentuh. Karena yang berpikir pada otak, itulah roh itu. Oke. Nah, kita selama ini secara fisik yang kita coba perbaiki. Padahal faktor yang lebih dominan, yang paling utama itu sebenarnya faktor spiritual itu yang kurang disentuh. Iya. Oke. Nah, kita lihat juga sebelumnya ya, ini membahas pelanggaran. Iya. Nah, jadi banyak terjadi juga Pak di Indonesia, terutama di provinsi kita itu adanya pelanggaran pertokoan nih. Iya. Dalam mencari sumber penghasilan atau pendapatan bagi usaha-usaha pertokoan yang waktu itu karena ada momen lebaran, jadi pada banyak yang melanggar, walaupun sudah ada himbauan atau PSBB ya, perpanjangan PSBB, tapi mereka masih melanggar. Ini juga terdapat adanya faktor desakan ekonomi dari para pelaku usaha gitu. Nah, Bapak memandangnya seperti apa? Apakah usaha dari para pedagang ini ada solusi alternatif lain di tengah pandemi ini? Kan memang seharusnya tidak buka gitu ya, tetapi mereka melanggar. Seperti apa? Saya melihatnya seperti ini. Kembali lagi ke sisi spiritual itu sebenarnya. Karena yang mendorong seseorang agar supaya ini kan teori Maslow mengatakan bahwa manusia itu tidak pernah puas. Oke. Gitu. Jadi walaupun bagaimanapun satu sisi mereka harus menjaga kesehatan agar supaya menjaga jarak, social distancing, sisi lain ada kebutuhan yang mendesak, harus yaitu adalah dipenuhi, ekonomi ya gitu. Betul. Sehingga mau tidak mau ya walaupun banyak larangan yang warawiri yang sudah diberikan oleh pemerintah, tapi tetap ada faktor yang perlu mereka ya untuk memenuhi kebutuhan tadi. Iya, dan orang-orang masyarakat pun pikirannya tuh lebaran tuh harus pakai baju baru ya, gitu, Pak. Itu yang jadi saya lebaran harus pakai baju baru. Ada hasrat juga gitu. Nah, yang pakai baju baru itu kan ada spiritual itu. Iya kan? Pedagang itu ada spiritual. Nah, sama seperti tadi kampus ini ada fakultas ekonomi, ada fakultas MIPA semua. Masing-masing disiplin ilmu tidak bisa. Mungkin saya tidak paham apa ilmu farmasi, apa itu. Tapi ketika kita sentuh spiritual, semua kena. Nah, itu yang sebenarnya menjadi yang harusnya kita menjadi corong buat kita untuk supaya kita memperbaiki sistem yang ada di sini, termasuk sistem keuangan. Iya. Karena kalau misalnya kita berbicara ya, kalau untuk menjaga stabilitas sistem keuangan kan saya tahu bahwa Perpu nomor 1 bagaimana bank itu LPS dalam hal ini diberikan kewenangan untuk supaya menjamin nasabah menabung di bank dan sebagainya. Semuanya itu diatur dalam peraturan pengganti undang-undang gitu ya. Iya. Kemudian bagaimana masyarakat sekarang sifatnya lebih protektif ya, berhati-hati dengan adanya COVID ini. Jadi saving money gitu. Jadi sebenarnya kalau saya berbicara mengenai kita bebas saja ini berbicara. Jadi kita berbicara mengenai bagaimana sebenarnya mengatur keuangan. Kalau Anda tanya ke masyarakat, sebenarnya secara alamiah mereka sudah bisa mengatur keuangan sendiri-sendiri, gitu. Karena sistem yang ada di masyarakat itu biasanya adalah keluarga yang ekonomi itu adalah elemen ekonomi itu adalah masyarakat keluarga, gitu. Okay. Mereka sudah tahu sebenarnya bagaimana. Tapi yang bobrok di sini adalah spiritualitas itu. Kenapa terjadi pemborosan? Kenapa walaupun dilarang pemerintah kita berdagang dan sebagainya? Itu karena ini ada keinginan yang perlu Nah, ini samping kita mengobati itu dengan nilai-nilai religius mungkin secara di sisi lain juga pemerintah harus juga memperhatikan apa yang menjadi masalah di pemerintah. Salah satunya adalah misalnya ada larangan, kemudian mereka mengendahkan larangan tersebut dan seperti yang kita lihat sekarang ini di Gorontalo gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing ya. Lebih mengingatkan atau gerakan secara sadar untuk bisa tetap menjaga iman dan takwa gitu ya. Ya, jadi betul sekali. Apalagi kita baru selesai puasa ini kan. Sebenarnya puasa 1 bulan ini untuk dipakai 1 tahun ke depan ya. Jadi semua dilatih di dalam bulan suci Ramadan itu kita dilatih. Ada istilah yang menyatakan bahwa
we have religion but not spirituality. Jadi kita punya agama tapi tidak ada spiritual. Itu yang terjadi sekarang. Ya. Jadi yang ingin kita sentuh di sini sebenarnya itu tadi adalah spiritual itu. Walaupun banyak indikator yang mungkin kita perbaiki ya dalam hal memperbaiki COVID, tapi kalau nilai spiritual masyarakat itu bobrok ya. Seperti kasus kemarin yang saya lihat mungkin di perbatasan dan sebagainya. Itu karena tidak ada tadi kan di dalam Al-Qur'an menyatakan sabar dan sholat itu sebagai penolong. Ya kan? Hadis Nabi juga riwayat Muslim menyatakan bahwa setiap penyakitnya pasti ada obatnya. Ya. Nah, obatnya yang mana gitu. Jadi setiap ada penyakit yang muncul obatnya. Tapi sekarang ini kan obatnya belum kita temukan gitu. Tapi yang dimasukkan Allah itu adalah obat itu adalah hati itu spiritual gitu. Menjaga imunitas. Nah, kalau Anda takut spiritual Anda terganggu, ya bobrok juga jadi. Betul. Jadi mesti ya tidak ada kata lain menurut saya, ini pandangan saya ya. Itu pada nilai-nilai spiritual. Karena spiritual itu semua bisa kita rangkul gitu pendekatannya. Tapi kalau kesehatan kadang-kala masyarakat tidak paham. Itu maksudnya apa nih vaksin, apa nih virus, tidak ada. Walaupun mungkin kita perlu ada yang namanya edukasi kepada masyarakat. Apalagi kalau ekonomi ya mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang memahami terkait itu. Masyarakat sih biasanya masa bodoh dengan itu. Iya kan? Nah, maka untuk mengatur keuangan ini sebenarnya itu kembali lagi kepada diri kita. Karena saya yakin dan percaya bahwa kalau di tema yang saya sampaikan tadi ke host itu kan ada beberapa tips mungkin. Ya tips Anda bisa dapatkanlah dari sumber-sumber misalnya dari Google dan sebagainya ya. Tapi seperti misalnya jangan boros ya. Jadi masyarakat itu harus punya tabungan ya. Itu penting itu di masa seperti ini. Karena dengan adanya pembatasan berskala besar, otomatis konsumsi masyarakat pun khususnya untuk transportasi ini itu kan berkurang. Ya, kan? Karena work from home, kita kerja di rumah, maka bisa disisipkan untuk tabungan gitu, dan untuk bisa dilakukan untuk investasi yang lain gitu. Dan perlu ada dana cadangan gitu. Ya, jadi itu adalah tips-tips saya kira. Tapi yang paling inti adalah masyarakat itu punya solusi tersendiri ketika dalam hal menghadapi keuangannya ini masa pandemi. Dan saya lihat selama ini mungkin biasa-biasa saja ya, khususnya di Gorontalo. Saya tidak tahu kalau di kota-kota besar seperti apa ya. Tapi di Gorontalo pada khususnya itu saya lihat biasa tanda bahwa sebenarnya masyarakat itu punya pemahaman ya terkait bagaimana mengatur keuangannya dengan baik gitu. Betul. Cuma karena ini krisis ini jangan sampai terjadi begitu panjang, mungkin ada skenario yang perlu kita perbaiki khususnya dalam hal mengatur keuangan kita itu. Salah satunya tips tadi. Iya, jadi untuk pemirsa di rumah dalam strategi mengatur keuangan dan juga menjaga kesehatan kita di masa pandemi COVID-19 ini, yang poin pentingnya adalah tetap menjaga ya spiritual kita, meningkatkan spiritual kita itu yang terutama. Nah, jika kita hanya paham mengenai bagaimana pengendalian kesehatan, mengatasi kesehatan, akan tetapi spiritual kita kalau dikatakan oleh Bapak tadi istilahnya masih bobrok ya Bapak ya. Itu juga akan mempengaruhi keseluruhan dari apa yang kita laksanakan Bapak. Nah, kira-kira saya ingin menanyakan nih, mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah juga ingin tahu kira-kira dari Bapak sendiri cara Bapak menabung atau mengendalikan perekonomian dari Bapak sendiri itu selama masa pandemi COVID-19 ini seperti apa? Kira-kira kan dari masyarakat mungkin berpikir bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini mengalami sangat banyaknya pengeluaran tapi pemasukannya sedikit. Kira-kira bagaimana Bapak? Saya malah melihat bahwa ketika terjadinya COVID ini malah kita lebih prudence ya, lebih berhati-hati. Sehingga banyak masyarakat yang sudah menabung gitu. Istilahnya walaupun tidak menabung di bank, tapi mereka saving money, simpan uang, mereka sudah mengaturnya. Walaupun anggaran-anggaran pos-pos biaya itu sudah ada gitu. Jadi ada pergeseran. Negara saja ada realokasi anggaran gitu kan. Jadi ada biaya-biaya semuanya lebih didistribusi fokuskan kepada untuk mengobati penanganan COVID ini. Ya, di kita juga sebagai masyarakat harus seperti itu karena mengingat bahwa kita tidak tahu kapan ini berakhir ya. Betul.
Jadi kalau Anda bertanya bagaimana saya menabung, ya biasa aja gitu. Biasa aja. Ya, tidak ada yang istimewa gitu. Dari Jadi, setiap orang mungkin punya cara nabungnya sendiri mungkin ya Bapak? Iya. Ya kalau saya biasanya investasi ya, karena sekarang kan emas lagi naik ya. Jadi coba saya alihkan semuanya investasinya ke emas tuh misalnya. ya, jadi seperti itu. teman-teman investasi mulai dari sekarang Iya. ya. Investasi Mumpung harga itu emas perlu lagi ya. naik. Tonggak mulia dan sebagainya itu naik. Tapi Oke. untuk itu hanya untuk mungkin kalau yang punya kemampuan ekonominya di bawah ya, Iya. paling tidak ya bisa hemat lah Iya, dalam hal betul. belanja gitu. Oke, nah untuk menabung nih, Iya. Dela juga dapat tips menabung yaitu 70%, 30% dan 0%. Iya. Nah, jadi coba deh Bapak jelasin ke teman-teman pemirsa di rumah, gimana sih tips 70%, 30% dan 0% ini? 70% untuk 70% untuk kebutuhan pokok, Sama pokok di terus rumah aja. 30% itu untuk kebutuhan kesehatan di Iya. tengah pandemi ini, dan 0% itu sama sekali tidak membelanjakan sesuatu sesuai keinginan gitu Keinginan. Pak. Jadi yang kebutuhan Jadi yang- dibutuhkan. yang dibutuhkan kadang, aja kadang gitu. mentalitas kita ini menjadi bias. Itu disebabkan karena apa ya? Kita tadinya mau saving money, tapi Iya. tiba-tiba karena kebutuhan kita ini mendesak, akhirnya kita terjadi pemborosan di sana. Iya, betul. Maka itu harus diputar apa namanya cara untuk mengatur keuangannya itu adalah ya tadi ya, misalnya banyak tips sebenarnya, 70%, 30% atau 60%, 40% itu tergantung pada kemampuan kita masing-masing. Jadi kalau misalnya seperti itu ya kita harus lebih mengedepankan pada kebutuhan-kebutuhan pokok saja. Ya, kebutuhan pokok, sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin yang tidak terlalu penting ya, misalnya kita belanja baju atau Iya. apa, semua itu harus Sepatu baru. kita batasi gitu. Iya. Jadi lebih diprioritaskan seperti itu. Bagi saya sebenarnya tips-tips itu mungkin seperti cara tadi persentase dan sebagainya itu adalah itu dikembalikan kepada kita semua. Oke. Tapi yang paling utama kan yang pemborosan dan segala macam itu adalah kan kita sendiri, Iya. spiritual kita ini. Ya. Istilahnya kalau di kita, mohon maaf ya, itu adalah terlalu apa ya? Ya mubazir lah, membelanjakan mubazir. sesuatu yang Membelanjakan sesuatu yang tidak perlu. tidak perlu gitu. Nah, itu yang harus kita coba kita batasi gitu. Iya, betul. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini juga banyak beberapa pelaku-pelaku usaha yang mengalami penurunan, dan Yeah. saya sempat membaca kutipan dari beberapa sumber ya. Di sini menjelaskan bahwa yang menjadi yang paling terkena dampak Dampaknya. ya dari masa pandemi COVID-19 ini adalah seperti pedagang-pedagang kecil ataupun pelaku-pelaku usaha mikro ataupun sampai makro. Nah, kira-kira kalau dilihat dari sudut pandang Bapak sendiri, bagaimana sih untuk tetap menjalankan usaha yang maksudnya adalah ya bisa memberikan maksudnya menjanjikan tetap menjanjikan di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Sebenarnya kita ketika terjadi pandemi ini kita ada jeda, ada waktu untuk kita ya, untuk karyawan yang mungkin sekarang lagi dirumahkan untuk bisa Iya. meningkatkan keahliannya mungkin ya. Ya, sekarang kan kita dituntut untuk ketika masuk pada sekarang kan dunia teknologinya makin canggih. Betul sekali. Ya, jadi usaha itu bisa kita Online arahkan shop kepada ya, online online shop shop. misalnya atau media-media lainnya supaya ya kita tidak terlalu tergantung kepada usaha-usaha yang sebelumnya gitu. Ya, oke. Nah, jadi kita bisa memaksimalkan apa yang ada sekarang, misalnya untuk teknologi ya, sekarang online shop dan segala macam. Saya kira kita tidak akan jatuh miskin dengan itu, tidak akan jatuh miskin. Tinggal lagi cara kita, bagaimana keahlian kita ya. Karena orang-orang hebat di sana yang menjadi kaya, jadi miliuner itu kadang-kala tidak melalui bangku pendidikan. Oke. Itu karena mereka melihat kesempatan, ada peluang di sana untuk supaya bisa mengembangkan usaha mereka dan bisa coba pengetahuan keahlian mereka terkait bagaimana untuk memanage keuangan dan sebagainya. Iya. Ya, untuk teman-teman di rumah ini jangan insecure ya, bahwa berpikiran bahwa hanya orang yang berpendidikan yang akan sanggup bertahan di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Jadi yang perlu kita maksudnya kita tekankan kepada diri kita sendiri bahwa ketika ada usaha, ketika ada celah ya seperti kesempatan, maka silahkan lakukan Ini salah satu kesempatan kita adalah COVID ini, di mana ya kalau Anda lihat ya seperti Zoom ya, Iya, salah betul. satu aplikasi ya, itu kalau mesti orang IT ya. Iya.
bisa mengembangkan aplikasi seperti itu. Nah kalau kita masyarakat ya mungkin bisa melakukan yang namanya tadi ya kalau di Gorontalo kan ada portal. Jadi kalau tadinya takut agar supaya ada apa namanya social distancing ya, jadi tidak ada interaksi antara penjual dengan pembeli ya bisalah dipromosikan di portal atau apa gitu. Sehingga jangan sampai usaha kita ini tidak berjalan gitu. Ini bahaya juga ya kan. Karena kebutuhan kita kan begitu banyak. Nanti kalau misalnya penjualan kita turun atau apa, naiknya itu hal biasa. Takutnya kalau dia mati, ya dia sudah tidak berjalan lagi. Untuk menghidupi keluarga kan agak. Iya, jadi kayaknya Dela udah mau beralih jualan masker gitu ya atau hand sanitizer. Salah satunya itu saya lihat di mana-mana sekarang orang sudah ramai-ramai menjual hand sanitizer, masker. Gitu. Jadi mereka itu tipikal orang yang memanfaatkan ya. Peluang bisnis itu makin karena di saat besar. seperti ini memang yang sangat perlu itu kita harus tetap menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, dan juga didukung dengan physical distancing. Jadi mungkin kita bisa melakukan usaha kita itu melalui sosial media seperti itu. Nah kemudian dari Bapak sendiri nih mengenai spiritualnya. Kira-kira jika dilihat ya dari ini masih menjadi permasalahan di Indonesia, masalah utama di mana belum masih kurang banyaknya masyarakat yang paham bahwa anjuran untuk tetap melakukan ibadah atau melakukan sholat sembahyang itu melalui di rumah saja, masih juga ada yang melakukan mohon maaf ini sebelumnya ya, masih juga ada yang ngeyel gitu istilahnya, melakukan ibadahnya harus dari masjid, harus dari ini. Kira-kira pandangan dari Bapak sendiri, apakah salah satu cara untuk melatih spiritual harus beribadah di masjid atau mungkin bagaimana? Iya, ibadah kan tidak harus nanti di masjid gitu kan? Itu. Ya. Jadi masjid itu sebenarnya cuma tempat saja agar supaya kita bisa melakukan rutinitas ibadah kita. Walaupun dalam Al-Quran memang kita harus mungkin diwajibkan gitu. Sholat berjamaah gitu. Tapi di rumah kan kita bisa juga melakukan ibadah sholat berjamaah gitu. Memang sholat ini tidak bisa ditinggal Pak. Karena untuk melatih spiritualitas kita itu adalah, makanya saya katakan tadi di awal bahwa yang disentuh itu adalah spiritual masyarakat. Ya. Kalau orang sering dia beriman kepada Tuhan, dalam Al-Quran kan sering dikatakan bahwa innal insana lafi usri, ini mohon maaf ya, innal insana lafi usri. Sesungguhnya manusia itu merugi. Berarti yang namanya manusia itu pasti merugi. Tapi di ayat lain mengatakan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ada dua perbedaan di sini. Yang satu adalah manusia, yang kedua adalah orang yang beriman. Kalau manusia itu walaupun kita seru mereka untuk melakukan sesuatu, itu tidak, kadangkala iya, kadangkala tidak, kadangkala iya. Jadi ragu-ragu nih. Kenapa? Karena sifatnya dia innal insana lafi usri. Dia manusianya merugi. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu berkeluh kesah. Innal insana la yatgha. Manusia itu menentang Tuhannya. Tapi kalau ya ayyuhallazina amanu, manusia itu beriman, tanpa diseru pun pasti dia akan. Nah, sasaran kita adalah spiritual untuk memperbaiki keimanan tadi. Nah, ini kan anjuran, kita kan semua orang beragama. Kita muslim yang taat ya. Tapi kenapa kita tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis? Gitu. Ya. Jadi ini adalah salah satu alternatif, menurut saya alternatif. Bukan, saya katakan ini bukan solusi yang paling tepat tidak, tapi alternatif. Mungkin bisa jadi tinjauan kita ya. Jadi kita sentuh spiritual mereka itu agar supaya paling tidak masyarakat menjadi taat ya gitu. Kemudian self consciousness, ada kesadaran diri yang tinggi supaya bisa menjawab kegalauan dari pemerintah ini, kenapa ini masyarakat ini bandel gitu, misalnya ya, seperti mohon maaf. Jadi termasuk saya juga sebenarnya bandel ya, kalau juga enggak di dalam satu ini ya, tapi ya kita punya harus juga memperhatikan sisi religiusitas itu dalam hal supaya kita menjawab tantangan COVID ini ke depan. Jadi kalau dari Bapak sendiri ini mungkin
tidak perlu ya seperti itu untuk harus melakukan memang harus melakukan di tempat ibadahnya seperti itu ya. Betul Jadi sekali. setidaknya itu keyakinan dari diri kita sendiri bahwa kita memohon meminta pertolongan kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak harus melakukan ini di tempat-tempat yang mungkinnya sebelumnya bisa dilakukan tapi saat ini tidak bisa dilakukan. Betul sekali. Kira-kira dari Dela sendiri ini gimana? Oke, jadi kembali lagi ke tema kita pada hari ini. Dan tadi juga Bapak sempat menyinggung soal peran dai ini, Betul. peran dai dalam menjaga atau juga menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya menjaga keimanan juga ketakwaan kita. Nah, jadi dari segi biasanya kan orang-orang itu kenal dai itu sebagai pengingat dalam agama ya, Pak. Nah, jadi bagaimana sih seharusnya peran dai itu untuk bisa mengingatkan dan juga meningkatkan kesadaran untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi seperti itu. Iya, tapi sebelum itu Bapak, untuk teman-teman di rumah, setelah yang satu ini kita akan lanjutkan menjawab pertanyaan dari partner saya pada sore hari ini, dari Bapak. Dan juga kita mendapatkan beberapa pertanyaan dari live comment dan juga beberapa pertanyaan yang telah disediakan oleh tim UNG TV. Untuk itu jangan kemana-mana, setelah pariwara berikut ini hanya di UNG TV. Oke. Saat ini semua berbeda. Kampus sepi, tidak ada canda tawa, hiruk pikuk mahasiswa yang sedang berdiskusi, atau mereka yang terdiam duduk di taman yang menyepi karena patah hati. Beratnya rindu kiranya bukan menjadi milik Melea atau Dilan saja. Halo semuanya, gimana kabarnya? Halo. Gimana? Sehat? Sehat. Ada Jihan nih, ada Andi, ada Karian, ada Kareska, dan ada Upik nih. Andi gimana kabarnya nih? Kabar baik yuk, kabar baik. Alhamdulillah. Gimana sekarang di mana aja? Ada di mana nih? Ada di kos ini, tidak kemana-mana. Cuma di kos. Tidak pulang kampung? Tidak. Tidak. Udah pulang ya. Oh, tidak PSBB, boleh di kos. Iya, masih ada pandemi begini, orang di rumah saja. Jadi buat teman-teman yang di kos juga, cukup di kos saja. Iya, nggak ada di rumah ini. Oke, pokoknya sehat-sehat Ngoni, jaga kesehatan dan tetap kalau oke. Dadah. Semoga wabah ini segera berakhir ya. Maaf lahir batin. Ada saatnya kita harus terima. Meskipun kita tak bisa mengelak, ini ilustrasi bagian hidup yang harus dijalani. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha Saat keadaan pulih, illallah, kita coba bangkit lagi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya,
Iya, terima kasih untuk Anda yang masih stay di live pada sore hari ini. Iya, jadi pada sore hari ini saya dan Dela, partner saya telah memegang ya pertanyaan dari live comment dan juga pertanyaan yang telah disediakan oleh tim UNG TV. Tapi sebelum itu tadi ada satu pertanyaan yang terlewat ya kepada Iya, Bapak betul. tadi. Mungkin Iya. bisa dilanjutkan, Bapak. Apa pertanyaannya tadi? Mohon maaf. Jadi bagaimana peran dai ya peran dai sebagai pemuka agama. Nah, biasanya orang-orang tuh mengenal dai itu biasa ceramah soal agama. Nah, bagaimana cara dai untuk mengaitkan perekonomian dan menjaga kestabilan keuangan dalam keluarga atau di tengah pandemi seperti ini? Kalau saya melihat sih sebenarnya karena saya bukan dai, ya, saya bukan dai pertama. Saya kira dai itu lebih concern kepada hati gitu. Ya, kalau udah berbicara ekonomi dan sebagainya itu tergantung materi yang akan disampaikan dalam isi ceramah gitu. Tapi sekali lagi saya ingin supaya lebih memberikan penguatan kepada masyarakat. Ini karena yang tadi saya sudah katakan bahwa masyarakat ini walaupun dari sisi ekonomi kita lemah, ini jadi rapuh, lebih tambah rapuh karena dari sisi spiritual kita ini tergoncang akibatnya. Ada ketakutan, kegelisahan, kegalauan dari masyarakat dan sebagainya. Itu harus yang harus dikuatkan gitu. Walaupun kita menyatakan, walaupun katakanlah ekonomi kita ini tidak baik gitu. Iya. Jangankan di masa tidak pandemi, di sebelum pandemi juga mungkin ekonomi kita ini ya bermasalah gitu ya. Apalagi negara-negara, mohon maaf, negara-negara yang baru berkembang seperti kita, beda dengan negara maju seperti Cina, Amerika, Eropa dan sebagainya. Itu sudah sudah tidak ya bermasalah, katakanlah sebenarnya akut lah istilahnya. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan adalah dari sisi mentalitas masyarakatnya itu seperti apa, sisi spiritual itu yang harus kita suntik, yang harus kita bekali mereka supaya ketika menghadapi ini ya, ini kan ujian dari Tuhan ya, tidak ada kata lain, karena langkah rezeki, pertemuan jodoh, maut itu adalah dari Tuhan gitu. Bahkan adanya pandemi itu karena mungkin ujian dari Tuhan. Sebenarnya itu untuk menguatkan sisi spiritual kita. Cuman sayang saya melihat itu tidak disentuh. Kita banyak lebih menyentuh pada nilai-nilai estetika, ekonomi dan sebagainya. Itu ya. Itu para pakar, biarlah itu adalah pemerintah di sana, mereka mencoba ini. Kita sebagai masyarakat taat saja dengan himbauan. Tapi untuk kita apa? Masyarakat. Jadi spiritual itu yang harus kita coba kita sentuh sebagai. Iya, itu jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya ya. Jadi kali ini sudah ada ya di pertanyaan lagi kan, karena saya sudah gugup nih dekat sama partner saya pada sore hari ini, sangat cantik sekali dan juga ya. Jadi dilanjutkan di tangan kita nih, Dela. Sekarang sudah ada pertanyaan dari live comment ya. Jadi Dela silahkan. Oke, jadi terkait materi kita pada sore hari ini sangat menarik dan juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul, terutama di live comment. Ini pertanyaan pertama, Bapak, saya ingin bertanya, seberapa besar pembedahan spiritual akan terdampak terhadap mentalitas masyarakat menurut perkiraan Bapak? Serta bagaimana proposal penawaran Bapak terhadap pendekatan spiritual nih dari Leres Sidiawan? Iya. Saya kira kalau untuk spiritual tidak perlu ada proposal, karena di dalam diri kita itu sudah ada sebenarnya, tinggal disentil saja. Itu yang ada di dalam. Mungkin ya dalam beberapa pandangan ya para ulama-ulama lah, katakanlah seperti itu, atau mungkin para pemikir Islam itu menyatakan bahwa kita ini manusia ini seperti apa ya, benda mati gitu ya. Tidak ada yang hidup di dalam diri kita. Seperti yang sudah saya katakan tadi, we have religion but not spirituality. Ya. Jadi punya agama tapi tidak spiritualnya. Buktinya apa yang terjadi seperti sekarang ini kita lihat. Misalnya, mohon maaf ya, karena ketika diuji sedikit ya sudah huru-hara dan sebagainya. Itu yang harus diberikan penguatan. Nah, kalau terkait dengan pertanyaannya apa tadi headline-nya? Seberapa besar pembenahan spiritual akan terdampak? Seberapa besar ya memang kita sendiri yang bisa menjawab tuh. Besar kecilnya itu sebenarnya kita sendiri. Saya tidak bisa punya barometer khusus untuk mengukur, karena keimanan seseorang itu kan sifatnya abstrak. Iya kan? Itu realitas non fisik ya. Tidak bisa dijamak hanya dengan menggunakan panca indera, tapi bisa dirasa gitu. Jadi kalau bilang seberapa besar
ya besar, karena kita datang ke sini, saya duduk di sini tuh karena ada rohani, ada keimanan, ya. Kalau kita berpikir membuat vaksin obat itu karena ada rohani, rohani itulah yang menuntun kita karena atas izin Tuhan, ya kan? Kemudian Anda yang ada di sini mungkin kru-kru semua itu tuh karena digerakkan oleh rohani kita, itu besar itunya spiritual. Pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya luar biasa besar, ya. Dan memang manusia itu, Allah itu tidak melihat rupa dan bentuk kita kan, dalam hadis, tapi dia melihat niat di dalam hati. Oke. Nah, hati itulah yang sebenarnya yang harus mungkin kita jadikan perhatian yang paling utama. Karena terjadi huru-hara dan sebagainya itu disebabkan karena dorongan hati tadi. Dorongan hati. Gitu ya. Itu. Oke. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan dari live comment juga, Dini Salsabila. Pertanyaannya, dari perspektif Bapak, spesifikasi pendekatan spiritual untuk para pedagang-pedagang kecil seperti apa? Ya, kita di Gorontalo ini kan ada semboyan ya. Ya. Adat bersih syarat bersih Ini kan kita kita buat. Harusnya itu dijadikan dasar buat kita ya. Kita harus lebih banyak mencoba mengkonstruksi mungkin nilai-nilai pemahaman itu ke dalam realitas kehidupan kita. Itu yang paling penting. Jangan sampai itu hanya sebagai slogan tanpa makna, ya. Dan ya tidak memiliki impak apa-apa di kehidupan kita bermasyarakat gitu. Nah, kalau misalnya berbicara dagang, bagaimana spiritual itu bisa mempengaruhi, ya itu tergantung kembali lagi kepada diri kita masing-masing, ya. Saya tidak bisa punya ukuran khusus ya. Karena kalau misalnya saya mengatakan si A atau si B ini berbeda, ini iman seseorang, ini tidak bisa diukur seperti itu. Kita hanya cukup memberikan pengetahuan ya memadai terkait apa sih sebenarnya nilai-nilai religius itu. Tinggal pengamalannya itu tergantung kepada si yang bersangkutan ya, pada diri sendiri gitu. Nah, kalau misalnya perdagangan, insya Allah saya melihat progresnya itu luar biasa. Di samping karena kita ini Gorontalo ini kan katakanlah daerah yang baru ya seperti itu. Jadi pertumbuhan kita ini kan makin hari katakan naik, tapi karena adanya COVID ini kemiskinan ternyata naik gitu. Nah, jadi terkait dagang tadi ya, yang saya lihat kemarin yang disoroti itu adalah mungkin kejujuran dalam hal kita ketika berdagang ya. Misalnya mohon maaf ya, kita menjual buah dan sebagainya ya, jangan buah-buah yang sudah tidak layak dan sebagainya itu dijual gitu. Nah, karena itu jadi mau untung masalah ya, Pak. ya, untuk mencari materialisme itu menjadi masalah nanti. Harga bawang naik, ya betul lagi, sekali. Ini lagi udah naik, kasihan kan Pak ya, untuk masyarakat dengan perekonomian rendah ini yang menjadi semakin tertindas di masa pandemi. Iya. Oke, baik. Jadi selalu mengingatkan nilai-nilai religinya itu ya Pak. Nah, nanti tergantung pedagang sendiri untuk menerapkannya atau tidak. Saya kira untuk proteksi dan segala macam regulasi sudah dibuat oleh undang-undang ya, oleh pemerintah dan sebagainya, itu bagaimana mengatur agar sistem perekonomian kita ini bagus ya, bagaimana dagangan masyarakat itu, bagaimana UMKM ya dalam pengelolaannya dan semuanya sudah diatur. Tapi yang berperan di situ adalah mennya, manusianya. Nah, ini yang harus diatur. Seberapa tebal pun sistem perundang-undangan yang kita bangun, tapi kalau misalnya sisi spiritualnya itu kan bermasalah, kan tidak ada gunanya. Tapi walaupun kita undang-undang itu tidak terlalu banyak ya, katakanlah ya tidak seperti yang kita ini kan terlalu banyak aturan-aturan mungkin ya, mohon maaf, aturan-aturan sehingga orang sibuk bingung ini yang mengikuti mana yang akan dijalankan terlebih dahulu, yang mana yang akan diikuti seperti itu. Ya. Tapi sebagai warga negara yang baik kita ikuti saja, tidak usah membantah, karena kalau kita membantah ya perkara baru lagi. Ya, karena pemerintah itu kan adalah perpanjangan tangan Tuhan. Iya, betul. Ulil amrin dan sebagainya. Iya, bagaimana Della berikutnya seperti apa? Ya, jadi berikutnya ada pertanyaan juga dari tim UNG TV. Menurut Bapak, apakah new normal akan diterapkan di Indonesia ini bisa berjalan dengan efektif? Ya. Nah, bagi perekonomian negara menilai banyak sekali nih yang kontra dengan hal tersebut atau kontra dengan new normal. Ya. Seperti apa? Segala macam
apa yang disampaikan atau di warning oleh pemerintah itu kadangkala ada kontradiktifnya, ya. Pro kontranya itu hal yang wajar di masyarakat. Saya melihat new normal ini kan mungkin hasil sudah dianalisis oleh pemerintah ya, dengan begitu banyaknya aturan-aturan yang ada di sana, pembatasan ini dan sebagainya. Saya melihat kalau di kota-kota besar seperti di Jakarta ini mungkin ada progres ya, bisa baik. Kalau di Gorontalo mungkin ya Jakarta kita tahu ya bagaimana padatnya masyarakat di sana, tapi bisa paling tidak ada perkembangan ya dalam hal new normal ini. Di Gorontalo ya saya rasa bahkan PSBB yang saya lihat ini tidak terlalu kelihatan seperti PSBB gitu. Iya, Ya. betul Pak. Betul ya, tidak kelihatan seperti PSBB karena apa ya? Masyarakat itu melihat bahwa masa bodoh. Ada hal-hal yang paling urgensi daripada sebuah kesehatan gitu, yaitu ekonomi. Kan ekonomi harus di ini. Walaupun seharusnya walaupun kita mungkin mengejar kebutuhan ekonomi, tapi juga kita harus memperhatikan itu tadi social distancing, masker dan sebagainya. Nah, untuk menjawab itu kan kembali lagi ke headline kita yaitu spiritual. Itu yang harus disuntik gitu. Jadi walaupun kita berada di mana gitu ya, ada interaksi dengan masyarakat dan sebagainya, insya Allah ketika kita ini yakin saja spiritual kita itu baik ya, mungkin karena kita dalam perlindungan Allah, tapi jangan takabur dan sombong. Itu intinya. Ya, orang beriman itu dia tidak takabur dan tidak sombong. Sebab kalau misalnya kita takabur walaupun kita menggunakan jubah dan sebagainya itu kemudian kita mencoba-coba dan sebagainya, akhirnya kena juga. Tidak seperti itu. Karena Allah itu tidak melihat rupa dan bentuk kita. Dia melihat niat dalam hati. Apa yang dalam hati kita itu yang dilihat dia. Kalau itu untuk kebaikan, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang dari Tuhan. Maka ketika mencari kebenaran itu, salah satunya adalah mencari obat daripada COVID itu adalah kebenaran dari Tuhan. Mana tuh kebenaran itu? Ya. Semuanya hanya berarti kembali lagi ke ibda binafsiku, kembali kepada diri sendiri. Dan dalam hati kita ini ada yang benar, ya, yang tidak pernah dusta, yang tidak pernah bohong misalnya, ya, itu adalah kebenaran. Gitu. Ya, Misalnya si host ini lagi jalan gitu, tiba-tiba ketemu uang di jalan, ada kebenaran dalam hati itu yang berbisik di telinga, jangan ambil. Ini Itu bukan uang kamu. Tapi kalau kita membantah kebenaran itu, tanda kita jadi kufur dengan nikmat itu. Nah, sama seperti kita di masa pandemik ini, ada anjuran pemerintah, jangan melakukan jangan tetap di rumah aja. Gitu, tetap di rumah aja dan sebagainya. Berarti kita membantah kebenaran yang ada. Padahal pemerintah itu adalah ulil amri, misalnya. Dia adalah perpanjangan Tuhan. Kita harus mengikuti itu. Kalau kita mengikuti, insya Allah kita aman. Itu intinya di situ. Jadi spiritual itu harus disentuh. Tidak hanya serta-merta kita berbicara banyak pada faktor X yang lainnya, misalnya ekonomi atau kesehatan dan sebagainya. Jadi kuncinya itu tetap menerapkan spiritual yang baik dan juga tetap mengikuti anjuran pemerintah. Dan ini harus seimbang ya Pak. Jika hanya menerapkan anjuran pemerintah tanpa spiritual yang baik juga akan bobrok. Begitu juga demikian. Jika hanya menerapkan spiritual yang baik tapi tanpa mengikuti anjuran pemerintah juga. Betul sekali. Ini ada orang spiritualnya bagus tapi takabur. Nah, itu bahaya juga. Oke, Dela, lanjut. Lanjut lagi di pertanyaan selanjutnya, ini bagaimana Pak dengan orang yang memiliki gangguan kejiwaan? Ya, apakah ada cara khusus untuk melakukan pendekatan spiritual maupun emosional terhadap mereka dalam COVID-19? Ini psikoterapi nih. Psikoterapi. Lebih ke ya orang-orang ya diri ada ahlinya sendiri ya bagaimana. Pasti ada perlakuan khusus ya Pak? Ya, perlakuan khusus pasti ada lah karena saya melihat kalau orang-orang yang punya kejiwaan ini malah lebih aman. Karena mereka tidak berinteraksi dengan kita, mereka di luar dan sebagainya. Dan hanya mungkin spiritual mereka ini yang mungkin terganggu ya. Tidak ada ada beberapa mungkin, mohon maaf ini, ada beberapa hadis menyatakan bahwa orang yang terganggu seperti itu biasanya mereka surga gitu. Ya. Jadi tidak ada hukuman
oleh Tuhan gitu. Mungkin ketika mereka masih mengingat, masih sadar, itu dihitung oleh Tuhan. Tapi ketika sudah lupa dan sebagainya, karena mereka itu mereka lupa, ya tidak. Jadi hidup mereka itu mungkin tidak dihitung oleh Tuhan karena tidak sadar ya cara berpikir mereka, logika dan sebagainya. Bertindak dan lain sebagainya juga tidak bisa. Tapi dari kasus seperti itu menjadi pembelajaran kita sebenarnya, ya. Jadi karena kita mau diberikan akal yang baik, brain, otak, cara berpikir yang baik, itu harus kita syukuri. Ya. Mereka saja yang ini bisa, ya, walaupun secara kalau pertanyaannya bagaimana agar supaya menyuntikkan nilai seperti itu agak susah, ya. Itu ada teknik tersendiri yang mungkin dari keluarga sendiri ya Pak, keluarga yang membantu ini. Jadi peran keluarga juga dibutuhkan di sini. Mungkin kita tinggal mendoakan saja, ada keluarga ya tinggal yang membuat jarak itu tinggal doa saja bagaimana. Dan tentu dengan teknik medis tertentu yang bisa agar supaya nanti mudah-mudahan kita doakan ada perubahan. Ya, gitu. Ya. Oke, selanjutnya menyambung pertanyaan dari Andi nih kayaknya ya. Dengan adanya social distancing seperti ini, tempat ibadah pun kian dibatasi, baik jumlah maupun siapa saja yang akan masuk ke tempat ibadah tersebut. Nah, bagaimana misalnya ada beberapa masjid yang juga membatasi kunjungan oleh orang-orang yang berasal dari daerah tertentu, gitu. Apakah masjid atau tempat ibadah tersebut itu melarang orang masuk karena bukan orang di daerah tersebut gitu. Jadi masjid itu melarang ada orang dari daerah lain untuk masuk. Apakah itu kalau larangan itu memang adalah larangan dari pemerintah, seharusnya kita harus ikuti gitu. Ya. Jangan coba kita ini, karena nanti yang kita coba hindari itu terjadi konflik yang sehingga ada rasa tidak enak antara warga dan sebagainya. Jadi kita indahkan saja. Kita ikuti anjuran pemerintah. Kalau misalnya pemerintah atau masjid tertentu sudah membuat pelarangan seperti itu, ya kita ikuti. Ya, bijaksana namanya fatona. Dalam Islam itu kan ada dikatakan sidik, amanah, tablik, fatona. Nah, fatona ini yang paling utama. Jadi kita harus bijaksana dengan tahu menempatkan situasi pada kondisi tertentu. Nah, ketika kita masuk di kandang kambing ya harus mengembek. Iya kan? Dimana langit dipijak, bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya ketika kita masuk pada suatu daerah ya, kita harus menyesuaikan dengan apa yang terjadi supaya kita menghindari kontak dan sebagainya. Konfliknya. Dan saya rasa juga ini akan kembali lagi ya ke diri kita sendiri. Karena sebelumnya pembahasan kita sudah mengarah ke ini. Tidak mungkin karena sudah adanya PSBB, tapi masih akan ada tamu dari luar daerah mungkin yang akan datang ke daerah kita. Jadi kembali lagi ke diri sendiri untuk tetap menerapkan spiritual yang baik dan juga tetap mengikuti anjuran pemerintah. Oke, selanjutnya ini pertanyaan bagi anak-anak kos nih, kayak Andi ya. Andi anak kos banget ya Kak. Mewakili teman-teman kos lain, katanya bagaimana tips mengatur keuangan bagi anak kos yang tidak bisa pulang kampung nih Pak? Ya, kalau tidak pulang kampung berarti tentu biaya anggarannya itu bergeser dong, tidak dipakai ya. Jadi kan ada dua sini, konsumsi kita berkurang. Gitu kan? Walaupun mungkin pendapatan keluarga itu berkurang, otomatis berpengaruh terhadap pendapatan anak kos gitu. Ya kan? Karena keluarga mungkin ya karena kasus Covid ini kan, ya tadinya pendapatannya mungkin katakanlah 3 juta jadi berkurang 1 juta. Itu tidak jadi masalah sih. Karena mengatur keuangan ya kita jangan boros. Gitu. Jadi kembali lagi ke tadi itu kebutuhan yang paling utama itu primer itu yang harus kita prioritaskan gitu. Tadi 70-30% dan sebagainya. Itu harus kita prioritaskan. Karena di masa pandemi ini kan kita tidak bisa memprediksi kapan ini berakhir. Ya. Apalagi kalau misalnya nanti yang kos ini ada kita kuliah online, ya paling tidak kita nggak mungkin kan UNG membantu terus gitu. Dari bagaimana supaya adik-adik mahasiswa itu bisa berupaya gitu ya. Jadi kalau ada kiriman dari orang tua ya bisa disisipkan gitu. Karena konsumsi kita kan berkurang. Gitu. Itu yang mungkin salah satu alternatif. Jangan terlalu boros gitu. Apalagi biasa kita ini kan
sering Jalan-jalan. Jalan-jalan, ya. Saya sendiri juga seperti itu ya. tamasya, bisa lah seperti itu untuk sightseeing atau refreshing sebentar. Tapi satu, kita harus punya skenario untuk bagaimana untuk mengatur keuangan kita ini. Ya. Oke. Saya rasa juga ini dari diri saya sendiri gitu ya Pak, Ya, yang jadi anak saya kos juga selama seperti itu. selama masa pandemi COVID-19 ini saya rasa pengeluaran saya cukup bisa diminimalisir. Apa sih? Minimalisir ya. Oke, diminimalisir. Minimalisir. Karena mungkin tidak sering jalan-jalan, karena Betul. saya tidak juga begitu menerapkan atau ya mengikuti anjuran pemerintah, tapi saya cukup ikut ya seperti itu aturan pemerintah, jadi tidak sering jalan-jalan juga. Jadi dana yang saya gunakan untuk jalan-jalan itu bisa saya gunakan selama di kosan saja. seperti Iya. itu. Iya. Jadi Andi nggak beli curhat. baju baru kan? Enggak lah, saya enggak mau kemana-mana juga nih. Jadi curhat kan. Oke, the last but not least, ini ada pertanyaan. Kata Bapak, masyarakat harus punya cadangan finansial dan manajemen keuangan karena kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Nah, tapi bagaimana dengan orang-orang yang perekonomiannya rendah? Betul sekali. Kan mereka cenderung bergantung pada penghasilan Iya. sehari-hari Betul. seperti itu. Penghasilan yang Memang data kemarin yang saya dapatkan memang ada konsumsi dan pendapatan masyarakat itu adanya kehati-hatian tadi. Jadi konsumsi masyarakat itu berkurang gitu. Ya, per Februari kemarin dia 6,1%, kemudian Maret saya tidak tahu perkembangan sekarang itu. Tapi yang pasti ada perkembangan perubahan secara signifikan antara bulan ke bulan ini, ya, kebutuhan masyarakat gitu. Jadi apa namanya? Ya kita harus saving ya. Kalau headline-nya tadi apa? Mohon maaf. Pertanyaannya tadi yang headline. Jadi bagaimana menurut pandangan Bapak tentang perekonomian yang semakin rendah kan? Peningkatan perekonomiannya semakin rendah dan mereka cenderung bergantung pada penghasilan harian. Iya. Itu sementara Bapak bilang kita harus punya cadangan finansial Iya, atau betul, dana. betul. Iya. Dana darurat gitu. Iya, kita kan biasanya kan kalau untuk khusus untuk ekonomi menengah ke atas ya, biasanya itu ada yang namanya cadangan gitu ya, atau mungkin kita menabung gitu. Iya. Tapi ada peribahasa di luar bagi masyarakat yang menengah ke bawah kadang-kadang ini mau menabung saja, makan saja susah. Makan saja susah, apalagi Apalagi nabung. menabung gitu. Nah, jadi dikembalikan lagi kepada kita ya. Jadi sebenarnya kita bisa memprioritaskan saja. Ini skala prioritasnya itu kita melihat mana yang paling utama yang harus Urgent, kita biayai gitu. kita penuhi. Ya misalnya kebutuhan pokok, beli makanan dan sebagainya. Kemudian pendidikan anak gitu misalnya. Iya. Sekarang kan udah mau masuk Ajaran baru. Iya, ajaran baru ya. Jadi seragam sekolah dan sebagainya harus kita biayai dan sebagainya. Nah, itu yang harus diutamakan dulu ya untuk menghadapi Covid ini. Jangan dulu bersenang-senang lah. Iya. Ya. Karena Saya prediksi seperti ini. iya, ya kita berharap mudah-mudahan Covid ini berakhir dan ya mudah-mudahan kurvanya ini sekarang kan masih naik ya. Iya, Pak. Sangat Khusus untuk masih naik dan ini apalagi di Gorontalo ini katanya Iya, hari ini udah per hari 100. ini mohon maaf saya tidak perlu sebutkan berapa tapi yang pas per hari ini mungkin akan ada lagi peningkatan ya. Dan yang paling utama juga kita harus menjaga nama baik para orang-orang yang suspek ini. Iya, Jadi betul. jangan kita mempublish itu memviralkan di media sosial, media. kasihan nanti ya. Jadi kita harus menjaga itu. Itu lagi akan mempengaruhi kesehatan. Iya Kesehatan betul sekali. mental. Jadi Bukan mental justru- ya, jadi merasa dikucilkan dan sebagainya. Itu harus kita jaga baik gitu. Karena biarlah nanti itu pemerintah dan lain itu mengetahui itu, tapi kita sebagai masyarakat ya kita menerima keadaan ini sebagai suatu cobaan dan secara bersama-sama kita menyelesaikan Covid ini dengan rasional yang baik gitu ya. Iya. Itu mungkin. Oke, tidak terasa Iya. pertanyaan juga sudah habis Iya. ya, dan semua pertanyaan sudah dijawab jelas oleh pemateri kita pada sore hari ini. Luar biasa sekali, terima Ya, kasih terima kasih, Bapak. Bapak. Edukasi dan juga informasinya sangat bermanfaat. Nah, maka dari itu kita pengen Bapak
kasih closing statement atau pesan dan juga motivasi bagi teman-teman pemirsa di rumah yang masih setia menonton kita pada perbincangan kali ini. Bahkan sudah berapa menit yang lalu ya, Iya. tapi masih tetap setia menyaksikan ini, karena ini juga sangat penting ya Dela ya, untuk Betul. kita selama masa pandemi ini sangat penting dan Ya. membantu diri kita sendiri ya. Ya, silakan. Kalau saya melihat sebagai closing statement ini, kembali lagi saya spiritual kita itu harus minimal harus diasah ya lagi gitu ya, karena Tuhan itu tidak melihat apa yang ada yang kita lakukan dan sebagainya, tapi niat di dalam hati. Kalau misalnya nilai-nilai spiritual itu kita perbaiki, insya Allah menghadapi masalah yang ada, baik itu kesehatan, baik itu ekonomi, karena kalau misalnya spiritual kita terganggu ya imunitas itu berpengaruh terhadap imunitas juga ya. Ada ketakutan di sana, ada kegelisahan, maka akan berpengaruh kepada diri kita masing-masing. Intinya semuanya kita kembali kepada Tuhan ya. Bagaimana agar supaya karena semua masalah yang ada ini, yang muncul ini itu datangnya dari beliau, dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sebagai makhluk yang lemah, tentu kita harus punya pengharapan besar, kita bermohon kepada beliau agar supaya masa pandemi ini segera berakhir. Iya, betul sekali. Dan kita diberikan solusi yang baik ke depannya untuk memecahkan masalah ini, agar supaya kita, walaupun nantinya kita akan hidup di tengah-tengah pandemi ini. Ya. Demikian. Oke. Nah, jadi kita akan kembali lagi ya Andi, karena ada pariwara berikut yang akan lewat. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan mengumumkan pemenang kuis dari live Dari yang Instagram kemarin kita ya. dari Instagram, kuis Instagram kita di UNG.TV episode kemarin. Jadi jangan kemana-mana, karena akan kita umumkan sekarang. Dan juga teman-teman bisa pantau terus sosial media kita di Instagram juga UNG.TV, itu akan ada kuis untuk episode kali ini ya, untuk materi Pak Ronald. Jadi silahkan catat seluruh materinya yang penting-penting dan jawab pertanyaan di sosial medianya. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini hanya di UNG.TV. Allahu Akbar. Ramadan kali ini terasa berbeda. Kita dituntut untuk lebih waspada agar kita bisa terhindar dari wabah virus yang sedang melanda. Tetapi di bulan Ramadan ini, dalam situasi seperti ini, alhamdulillah, berjuta makna kebaikan terus kita gaungkan, meskipun harus kita laksanakan dari rumah. Semangat berbagi untuk saling menolong, saling membantu terasa begitu menggema. Insya Allah dalam situasi ini, kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, agar kita bisa menghadapi wabah ini dengan sebaik-baiknya. Bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang dirawat, kita doakan agar segera diberikan kesembuhan. Dan bagi teman-teman tenaga medis, agar terus dikuatkan berada pada barisan terdepan untuk menghadapi situasi ini. Insya Allah, dengan kebersamaan, kita akan sanggup menghadapi kondisi dan situasi hari ini. Saya, Edward Wolok, selamat Idul Fitri. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Anda masih stay di UNG TV. Nah, kali ini Andi, pasti para pemirsa di rumah juga tidak sabar untuk mendengarkan pengumuman dari kuis kita di yang episode dilaksanakan kemarin ya Dela ya. Pasti ini para pengikut kuisnya pasti sudah bertanya-tanya nih, wah siapa yang menang, siapa yang menang gitu ya, penasaran banget ya gitu. Jadi sedikit informasi kepada teman-teman di rumah bahwa setiap harinya kita akan ada kuis
di Instagram kita yaitu ung.tv ya. Betul. Jadi untuk pemirsa di rumah untuk terus pantengin terus Instagram kita. Dan kira-kira nih Dela, siapa nih yang menjadi pemenang kuis pada episode yang kemarin? Mungkin bisa Oke, kita baca ya. Ini Ah. pemenang ini dipilih berdasarkan jawaban yang benar Iya. dan juga tercepat pastinya. tercepat ya. pastinya. Oke, Iya, kita jadi umumkan ya. kita umumkan ya. Tantara, pemenang kuis episode hari Senin Ah. yaitu 1, 2, 3 RZL.HL atau yang sering disapa dengan Rizal Hilala. Jadi ucapan selamat kepada pemenang kuis Ya, dan selamat. hadiahnya mungkin bisa langsung dikontak ya admin di UNK.TV. Selamat sekali lagi, dan juga bagi teman-teman yang udah coba dan belum beruntung pada Iya. kesempatan kali ini bisa ikut di episode kali ini juga episode-episode selanjutnya ya. Benar banget Dela. Karena bukan hanya hari ini atau bukan hanya satu orang pastinya, dan kita dari tim UNG TV juga akan memberikan reward yang cukup lah seperti itu ya. Sangat Iya. luar biasa gitu ya. Iya, ini sangat membantu apalagi bagi anak-anak kos tadi ya. Iya, benar banget Dela. Dan tidak lupa juga saya informasikan kepada teman-teman dan juga pemirsa yang ada di rumah, pembahasan kita pada pada sore hari ini bisa didiskusikan langsung bersama narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, dan juga bisa mendownload materinya melalui Sekolah Rakyat Universitas Negeri Gorontalo melalui laman elearning.ung.ac.id. Sekali lagi melalui elearning.ung.ac.id dengan syarat telah meregistrasikan diri Anda terlebih Ya, dahulu. betul sekali. Nah, Dan jadi- ucapan terima kasih nih, Iya, betul Dela. banget. Ucapan terima kasih kepada Iya, narasumber sama-sama. kita yang telah memberikan informasi yang sangat mengedukasi dan juga sangat penting ya diterapkan selama masa pandemi COVID-19 ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada pemirsa, teman-teman di rumah yang masih menyaksikan live sampai dengan pukul di sore hari ini seperti itu. Nah, jadi tadi sudah juga ada pesan dari Bapak Ronald bahwa tetap kembali pada diri kita sendiri untuk bisa menjaga keimanan dan ketakwaan kita untuk tetap mematuhi anjuran pemerintah dan juga tetap mematuhi Anjuran pemerintah, anjuran pemerintah ya. juga dari perintah Allah, Iya. ya, perintah Tuhan kita masing-masing. Iya, gitu. percaya dengan adanya Tuhan ya Bapak. Iya. Jadi untuk pemirsa di rumah tetap terus terapkan protokol kesehatan, dan juga ada satu tambahan poin penting, tetap menjaga spiritualitas kita. Dan untuk itu jangan lupa teman-teman untuk terus pantengin sosial media UNK TV, yaitu ung.tv, Instagram, dan juga laman Facebook yang kami gunakan. Dan saya Andika Witana, Dan saya Dela Ibrahim. mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima Terima kasih kasih dan dan sampai jumpa.